Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 8. Kami akan membawakan materi yang berjudul akuntansi piutang. Perkenalkan, nama saya Puput Meilinda sebagai moderator dan ada teman saya yang bernama Rati Astiandi dan juga Mulyana sebagai para pemateri. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian piutang, klasifikasi piutang, jenis-jenis piutang, faktor-faktor yang mempengaruhi piutang, pencatatan piutang, dan metode penaksiran piutang tak tertagih atau kerugian piutang. Baiklah, langsung saja kita beralih ke pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Testiandi, NIM 202105010124. Langsung saja, pengertian piutang. Piutang adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Secara umum, piutang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang juga dapat timbul ketika suatu perusahaan memberi pinjaman uang kepada perusahaan lain dan menerima promes atau wesel ataupun beberapa transaksi lainnya. Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja, yaitu kas, persediaan, piutang kas, dalam keadaan normal dan di mana penjualan pada umumnya dilakukan dengan kredit. Klasifikasi piutang. Semua piutang dapat dicairkan dalam bentuk yang kas dalam jangka waktu 1 tahun, disajikan pada bagian harta lancar di neraca. Piutang-piutang yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu panjang harus dicantumkan di bawah judul investasi yang letaknya di bawah harga lancar. Berdasarkan jenis dan asal terjadinya piutang dapat diklasifikasi ke dalam kelompok, yaitu yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjumlahan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dalam kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, piutang usaha dikelompokkan ke dalam aktiva lancar. Yang kedua, piutang non-usaha. Piutang non-usaha adalah piutang yang timbul bukan sebagai akibat penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis piutang. Pada umumnya, piutang diklasifikasikan menjadi piutang dagang, usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Piutang dagang atau piutang usaha adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka, dalam arti bahwa tagihan ini tidak disertai instrumen kredit. Piutang dagang berasal dari penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit dalam operasi usaha normal. Pengakuan piutang dagang. Piutang dagang diakui atau dicatat pada saat perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit. Terjadi retur dan potongan penjualan, adanya pelunasan. Kerugian piutang. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang dan dalam akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang. Terdapat 2 metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang, yaitu metode cadangan. Metode ini digunakan apabila kerugian piutang cukup besar jumlahnya.
Kedua, metode penghapusan langsung. Dalam metode perusahaan tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan. Yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel merupakan janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitor yang berutang kepada pihak kreditor yang memberi utang untuk membayar sejumlah uang yang tertera dalam surat janji tersebut pada waktu yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Jangka waktu piutang wesel pada umumnya paling sedikit 60 hari. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain meliputi piutang non-usaha seperti pinjaman kepada pejabat berkaitan dengan usaha. Piutang lain-lain terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termaksud dalam piutang dagang maupun piutang wesel. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang. Besar kecilnya piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. A. Volume penjualan kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, memperbesar jumlah investasi dalam piutang. B. Syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Syarat yang ketat misalnya dalam bentuk batas waktu pembayaran yang pendek, pembebanan bunga yang berat pada pembayaran piutang yang terlambat. C. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Makin tinggi plafon yang ditetapkan bagi masing-masing berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Sebaliknya, jika batas maksimal plafon lebih rendah, maka jumlah piutang pun akan lebih kecil. D. Kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. Perusahaan dalam menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang secara aktif atau pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif, maka perusahaan harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang, tetapi dengan menggunakan cara lain, maka piutang yang ada akan lebih cepat tertagih, sehingga akan lebih memperkecil jumlah piutang perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan menggunakan kebijakan secara pasif, maka pengumpulan piutang akan lebih lama sehingga jumlah piutang perusahaan akan lebih besar. Kebiasaan membayar dari para langganan. Kebiasaan para langganan untuk membayar dalam periode cash diskon akan mengakibatkan jumlah piutang lebih kecil. Sedangkan langganan membayar periode setelah cash diskon akan mengakibatkan jumlah piutang lebih besar karena jumlah dana yang tertanam dalam piutang lebih lama untuk menjadi kas. Pencatatan piutang dan metode penaksiran piutang tak tertagih atau kerugian piutang. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutang adalah: pertama, jurnal penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penjualan kredit. 2. Jurnal retur penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. 3. Jurnal penerimaan kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari. Menurut Budi Prijanto, SEMMSI, penilaian piutang yang akan disajikan dalam laporan keuangan meliputi 1. Pengakuan piutang mula-mula. Ada 3 cara untuk mengakui piutang, yaitu metode kotor, metode bersih, dan metode cadangan. 2. Taksiran jumlah kerugian piutang. Piutang-piutang yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan piutang bersih yang diperkirakan bisa direalisasikan atau bisa ditagih. Pengakuan dan pencatatan kerugian piutang. 1. Metode langsung. Kerugian piutang diakui dan dicatat ketika debitur sudah tidak mungkin lagi membayar utangnya. 2. Metode cadangan. Menentukan kerugian piutang pada tanggal laporan keuangan dapat memperkirakan jumlah tertentu yang tidak bisa ditagih. Kesimpulan. Sistem akuntansi piutang dirancang untuk mencatat transaksi terjadinya piutang dan berkurangnya piutang. Terjadinya piutang berasal dari transaksi penjualan
kredit dan berkurangnya piutang berasal dari transaksi retur penjualan dan penerimaan kas dari piutang. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.